Puji nama Tuhan, Shalom. Bersukacita menyapa jemaat Tuhan lagi di hari yang baru. Doa kami, kiranya anugerah Tuhan, berkat Tuhan atas kita semua, memampukan kita semua untuk menjalani hari ini dengan ucapan syukur dan komitmen kepada Tuhan. Masih dengan tema yang sama, yaitu nilai-nilai rohani di tahun yang baru. Sekali lagi, di balik atau selain komitmen kita untuk lebih sukses, lebih makmur, lebih berhasil, lebih sehat, lebih nyaman, lebih tinggi level pencapaian kita, saya ingin mendorong kita juga untuk membawa nilai-nilai rohani menjadi salah satu tujuan, resolusi yang ingin kita capai di dalam kehidupan kita di tahun yang baru ini. Kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-36 berkata seperti ini. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Teks firman Tuhan ini adalah lanjutan dari kisah ketika Petrus berkeliling dan sampai di Lida. Lida dan Yope adalah dua kota yang tidak terlalu jauh. Dari cerita di Lida, lalu kemudian firman Tuhan bergeser setting tempat di Yope. Seperti teks yang saya baca bahwa firman Tuhan menceritakan tentang seorang murid Tuhan, seorang perempuan yang bernama Tabita, atau dalam bahasa Yunani Dorcas. Dorcas atau Tabita ini dikenal sebagai seorang murid perempuan yang banyak berbuat baik dan memberi sedekah. Dengan sangat spesifik, sangat jelas firman Tuhan menceritakan, menggambarkan Tabita ini sebagai seorang murid yang sering kali berbuat baik dan banyak menabur perhatian dan kebaikan kepada sesamanya. Kalau Bapak Ibu sudah membaca kisah ini, merupakan kisah yang menarik. Suatu ketika Dorcas atau Tabita ini jatuh sakit, lalu kemudian dia meninggal. Banyak orang yang sedih, kehilangan. Banyak orang yang berduka cita karena kematian Dorcas atau Tabita ini. Dan di antara orang yang meratap menangis itu, ada para murid, ada orang percaya, ada orang-orang kudus, tetapi juga para janda. Mereka merasa kehilangan karena Tabita selama hidup memperhatikan, memberikan kasih dan perhatian kepada para janda ini. Dalam konteks pada waktu itu yang disebut sebagai janda adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak punya siapa-siapa, orang yang sebatang kara, orang yang secara ekonomi maupun kemampuan lemah dan juga secara usia mereka sudah relatif tua. Dan Tabita adalah orang yang dengan tulus menyatakan kasih dan perhatian kepada mereka. Sehingga ketika Tabita meninggal, murid-murid ada yang diutus untuk ke Lida menjemput Petrus. Dan ketika Petrus sampai di Yope, disambut dengan duka cita dan tangisan para janda yang menunjukkan baju-baju yang pernah dibuat oleh Tabita selama hidupnya untuk mereka. Betapa luar biasanya kehidupan Tabita ini menyentuh hati dan kehidupan orang-orang yang lemah. Singkat cerita, mujizat terjadi. Tabita yang meninggal setelah dimandikan, kemudian dibangkitkan oleh kuasa Allah melalui Petrus sehingga dia bangkit dari kematian. Pesan firman Tuhan ini menceritakan betapa permohonan dan doa orang-orang lemah itu didengar oleh Tuhan. Para janda, orang-orang kudus yang sejak awal mengalami kebaikan Tabita, mereka yang membawa doa termasuk permohonan kepada Petrus. Luar biasa, perbuatan baik Tabita diberikan upah atau reward. Meskipun saya yakin dan percaya bahwa Tabita tidak pernah punya skenario bahwa kebaikan hatinya suatu ketika kelak akan membangkitkan dia dari kematian, tidak. Tetapi secara alami Tuhan tidak lupa bahwa kebaikannya diperhitungkan. Bapak Ibu dan Saudara semua, firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa mari kita tidak jemu-jemu untuk berbuat baik. Mari kita tidak jemu-jemu untuk menebar kebaikan, memperhatikan sesama, mempedulikan orang-orang lemah, dan berjuang untuk membagi kasih ke sebanyak mungkin orang. Di tahun baru ini, belajar untuk kita tidak egois, kita percaya bahwa kebaikan itu akan kembali pada saatnya. Salah satu nilai yang mungkin kita perlu hidupi adalah mari kita menebar kebaikan, mari kita menjadi berkat bagi sesama, secara khusus memperhatikan orang-orang yang lemah. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk hidup menjadi berkat
dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk pelajaran dari Tabita atau Dorcas yang memberikan inspirasi untuk kami menjadi berkat bagi sesama. Anugerah-Mu dan berkat-Mu kiranya atas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.